ajengannya ini ya, ajengan Abdul Bunyamin, sesepuh Nahdlatul Ulama Jawa Barat, Suriah, ajengan Abdul Wahid, dan seluruh ajengan yang hadir, tidak lupa ajengan Deddy Mulyadi. Ya, amin. Ya ini ajengan yang asli itu yang ini. Ikat. Maka jangan sekali-sekali kita merendahkan anak-anak kita ya, karena kita nggak tahu dari takdirnya dia menjadi apa. Ada yang tahu. Kang Deddy waktu kecil siapa yang nyangka bakal jadi bupati? Pasti kurus gitu, gedenya aja segini, apalagi kecilnya. Ingusnya paling juga kiri kanan gitu. Borokan. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para ajengan, para habaib, kepada ajengannya kalau di sini ya, ajengan Abdul Bunyamin, sesepuh Nahdlatul Ulama Jawa Barat, Suriah, ajengan Abdul Wahid, dan seluruh ajengan yang hadir, tidak lupa ajengan Deddy Mulyadi. Ya, amin. Ya ini ajengan yang asli itu yang ini. Ikat. Ini kalau zaman dulu beliau ini Brahmana. Bapak Kapolres, Banom-banom NU dan seluruh warga masyarakat, hadirin wal hadir. Sayyidina Umar ini kan orang paling keras. Mana ada orang sekeras Sayyidina Umar? Alisnya nyatu gitu. Nggak pernah senyum. Baca Qur'annya seorang sekampung nggak ada yang berani dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak ada orang berani. Kalau yang lembut-lembut itu kan Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bilang Allah? Tadi kok enggak? Nah, berarti pangkatmu tidak kelas Sayyidina Umar, maka jangan sok galak. Ketahuan kelasnya sekarang. Makanya jangan jangan loh kelasnya cuma kelas Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kalau kelasnya Sayyidina Umar tadi saya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Allah gitu. Hari maneh. Berarti orang Sunda memang orang yang lemah lembut. Cocok. Yang ngecek lokasinya gampang, ternyata nggak keluar tuh. Begitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahnya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti orang sini memang lembut. Berarti cerita yang galak-galak itu bukan asli dari sini. Nah, berarti korban huwa. Itu Sayyidina Umar keras, jangankan manusia, iblis itu dengar Sayyidina Umar lari. Kalau khutbah itu nggak ada yang berani gini sama Sayyidina Umar. Pedang ditarik, ittaqallah, gini semua orang masjid. Sayyidina Umar kerasnya luar biasa.
Makanya waktu meninggal Sayyidina Ali itu bernadar, orang kok kerasnya kayak gini, saya pengen ngerti. Kalau ditanya malaikat mungkar nakir jawabnya apa kira-kira. Maka ninggalnya Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, kuburnya di kuping Sayyidina Ali. Assalamualaikum, salam. Siapa itu? Mungkar nakir ya Umar. Ada apa? Mau nanya, nanya apa? Ya marot buka. Ya Allah, kenapa lagi? Udah itu aja deh, nggak jadi. Viral deh. Waras itu, waras itu Umar itu. Nggak ada yang ditakuti di dunia ini itu. Yang ditakuti cuma 3. Allah, Rasulullah, istrinya. Loh. Ya mirip-mirip juga sama yang di sekitar sini kayaknya. Mirip Sayyidina Abun. Kata Kang Deddy mirip Sayyidina Abun. Loh, ini loh makanya loh. Kabar ini menyebar ke masyarakat Makkah, ke masyarakat yang lain menyebar ini cerita tentang Rasul naik ke langit dan sahabatnya gak ada yang percaya. Maka yang paling seneng Abu Jahal. Abu Jahal seneng, Abu Jahal langsung datang ke Rasulullah. Muhammad, apa man? Pamannya. Katanya kamu habis naik dari langit. Iya. Hebat kamu. Nabi beneran hebat, kamu bisa naik ke langit. Iya gitu, tapi kan temanku nggak ada yang percaya man. Alah temanmu gitu jelek-jelek aja diurus. Bodoh-bodoh temanmu itu, akalnya nggak nyampe, orang budak-budak gitu. Udah nggak usah dipikir lah teman-temanmu orang kiri-kiri gitu, nggak percaya nggak usah dipikir lah. Tapi kalau kolega saya, relasi saya pasti seneng dengar ceritamu dan pasti percaya wong teman saya ini intelektual semua. Nah jadi begini deh, daripada temanmu nggak percaya, nanti saya yang ngundang teman-temanku biar kamu bisa bercerita di depan teman-teman saya. Saya potongin kambing, potongin unta, saya siapkan semuanya, panggungnya saya siapkan biar kamu bisa bercerita tentang Isra Mi'rajmu itu. Jam berapa man? Besok datang ke sini habis isya ya. Nah ya. Rasul datang ke tempat Abu Jahal. Abu Jahal halumi, kumpul. Muhammad udah mau cerita itu. Wah, akhirnya Rasul datang menceritakan Isra Mi'raj yang menyiapkan semuanya Abu Jahal. Abu Jahal. Dari Rasul pidato pertama kali di peringatan Isra Mi'raj itu panitianya Abu Jahal. Sama Abu Jahal bilangnya kafir nggak? Jadi ketua panitia Isra Mi'raj peringatan pertama kali itu Abu Jahal. Ini Abu Jahalnya mana ini? Iyalah, Abu Jahal kan pinter sudah. Ya sudah, Muhammad silakan cerita. Mana Rasul cerita. Nah tapi tukang untuk nguji materialnya udah disiapkan. Begitu selesai, Muhammad. Apa? Itu perjalanan dari Makkah ke Madinah itu warungnya berapa? Hah? Warung? Ya yang mikir warung siapa? Kan nggak ada yang mikir warung. Tapi memang rencana jahatnya Abu Jahal untuk menguji sesuatu yang nggak dipikirin orang. Semuanya warungnya berapa? Ya nggak ngitung aku. Wah bohong kamu, berarti kamu nggak ke sana. Itu belok-belokannya berapa? Ya siapa yang ngitung belokan? Akhirnya terakhir kamu katanya naik ke langit. Iya, dari mana? Masjidil Aqsa. Tiangnya berapa Masjidil Aqsa? Wah ya nggak tahu. Terus kamu gentengnya berapa? Yang ngitung genteng siapa? Sekarang Kang Deddy ini bupati. Benerkah jadi bupati? Kita uji malam hari ini. Itu jendelanya pendopo berapa? 2. Nggak bisa jawab juga ini berarti. Wah, dilempari batu Rasulullah. Oh kamu berarti bohong. Dalam kondisi kejepit Rasulullah, nah, Allah manggil Jibril. Ya Jibril, ya Jibril. Apa ya Allah? Itu nabiku kejepit, kamu turun. Ngapain ya Allah? Siaran langsung. Loh, dulu kan dalam kitab tafsir dijelaskan tentang membawa gambar yang hidup. Nah gambar hidup itu apa kalau bukan siaran langsung? Ya kalau orang sekarang kan terbukti semua siaran langsung. Makanya kayak orang nggak percaya Fatihah bisa disebar ke semua wa ila jamil muslimin wal muslimat, kok nggak percaya. Ini kan orang kuno. Wong tinju aja bisa disebar sekarang. Syuting orang satu, ini masih logam, pesawat logam, ini logam, ini logam. Makanya senjata logam semuanya.
Itu yang bisa melawan sesungguhnya orang sini. Kalau nanti konsepnya sudah ketemu. Kenapa? Karena Arab punya alat musik terbang terbuat dari kayu dan kulit. Eropa punya alat musik terbuat dari kayu dan kulit namanya gitar. Kita punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Kujang keris dibuat dari batu bintang yang meleleh di suhu 15.000 derajat. Jerman sekarang mampu melelehkan logam sampai di 7.000 derajat. Karena di atas itu reaktornya nggak kuat. Kita sudah nggak ngerti 15.000 derajat masa lalu itu api apa. Karena kita sudah tidak berpikir itu, bahkan kerisnya kita musyrikkan sehingga kita kehilangan ilmu dan kehilangan metalurgi yang ada. Ini diem-diem sebenarnya kita kehilangan baik. Gamelannya dimusyrikkan juga. Akhirnya yang laku jualan organ. Akhirnya organ tunggal. Akhirnya organ tunggal yang laris itu. Ya kan, nah inilah Indonesia. Punya banyak hal. Nah, Nabi Sulaiman lahir nabi baru lagi, punya kehebatan yang luar biasa. Bangun pembangunan apa saja pakai jin. Burung diajak ngomong, semut diajak ngomong, sampai kentut bisa diajak ngomong. Makanya kalau Nabi Sulaiman ada orang kentut nggak pernah ribut karena kentutnya ditanya, kamu kentutnya siapa? Kentutnya Muafik. Udah selesai, nggak ada pertanyaan. Ini Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman ini yang bangun kota besar namanya Baitul Muqaddas yang sekarang ada di Filistin itu. Dari Bani Israel lahir lagi Nabi besar namanya Isa alaihis salam, punya kitab namanya Injil. Dari kitab itu lahir agama besar namanya Nasrani. Bahkan sampai hari ini pusat kotanya ada di Vatikan. Pemimpin tingginya namanya Paus. Sampai di beberapa negara namanya kardinal. Ada namanya Romo, uskup. Di semua negara. Nah di zaman Rasul ini mau ditutup nggak bisa karena Yahudi Nasrani itu hidupnya enak. Dia nyerang Romawi kalang kabut. Padahal Romawi negara terkuat di Eropa waktu itu. Punya Tuhan namanya Zeus, menikah dengan istrinya namanya Hera, punya anak Hercules. Dia ditabrak sama orang Yahudi Nasrani, KO orang Romawi. Akhirnya orang Romawi punya kepintaran. Kalau aku mau menang dengan orang Yahudi Nasrani, kan kucuri kitabnya. Ambillah Taurat, ambillah Injil. Akhirnya berubah jadi Old Testament dan New Testament. Akhirnya perkelahian berani. Akhirnya Hawariyun kalah, tapi Romawi bangkrut. Akhirnya melakukan embargo emas. Karena embargo emas dilakukan oleh Romawi, negara Asia kekurangan emas. Yang paling parah adalah orang India. India kehilangan emas karena India ini hidung emas, kaki emas, kuping emas, gigi emas orang India ini. Di embargo Romawi nggak punya emas, pecah perang ras dua, satu ras Arya, satu ras Weda. Ras Weda keluar dari India, terdampar di Pulau Maldives, bikin kerajaan Salangkanaya. Punya anak namanya Mulawarman, bergeser ke ujung timur Kalimantan, bikin kerajaan Kutai Kartanegara. Punya anak Dewa Warman masuk ujung kulon, bikin Salokonegoro. Masuk pedalaman Jawa Barat, anaknya namanya Purnawarman, bikin Tarumanegara. Punya anak Senasanha geser Galuh. Punya anak Sanjaya masuk pedalaman Jawa Tengah, bikin kerajaan besar namanya Mataram. Ini dunia bergerak seperti itu dari dulu. Mataram menjadi besar karena apa? Hidup di negeri kaya seperti Nusantara. Tapi pecah perang antara antara dua kekuatan. Yang satu bangsa Sanjaya Hindu, yang satu bangsa Sailendra Buddha. Bangsa Sanjaya sampai nggak mau jadi raja, namanya Panuko, pergi ke India, belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Yang bangsa Sailendra semakin kuat, punya raja namanya Garung, bergelar Semaratungga. Saking kerasnya akhirnya dia menang perang, tapi waktu selesai perang mau bikin candi nggak punya arsitektur, maka minta si Panuko yang orang Hindu atau si Gunadarma bangunkan candi. Lahirlah sebuah candi Buddha tapi nuansanya Hindu, dikasih nama Sambara Budura yang kemudian dikenal dengan nama Borobudur.
Akhirnya kemudian Wangsa itu bersatu karena anak Semaratungga namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama Panukuh atau Gunadarma. Diambillah menantu, akhirnya orang Hindu jadi raja di kerajaan Buddha bergelar Rakai Pikatan. Habis itu kemudian orang Hindu dibikinkan candi namanya Prambanan, dikomandoi oleh namanya Resi Kumbayoni, bahwa pengawasan Lokapala putra Rakai Pikatan rukun. Habis itu maka Palaputra Dewa ketika pulang ke Palembang bangun Sriwijaya, nggak ribut masalah agama, Sriwijaya jadi besar. Yang Hindu kemudian bergeser ke timur dipimpin Sindok menghasilkan wangsa-wangsa di timur, nggak lagi ribut karena sudah punya pengalaman. Akhirnya menjadi kerajaan besar namanya Singasari yang di sini bernama Pajajaran. Udah nggak ribut karena sudah punya pengalaman kenegaraan dan keagamaan. Di zaman Majapahit dikuatkan kembali dalam Bhinneka Tunggal Ika. Artinya bangsa ini dari dulu berbeda-beda dan semenjak itu saling menjaga. Makanya kalau hari ini ada banser jaga gereja, jangan diolok-olok. Itu warisan asli bangsa Indonesia. Itu warisan asli. Memang dari dulu kita beraneka ragam. Makanan paling beraneka ragam itu makanan Indonesia. Apa aja bisa dimakan. Apa omongan paling beraneka ragam, omongan Indonesia. Di Jawa Timur sana ya opo, Jawa Tengah apa kepiye, Jawa Tengah ke sini kepriwe, sampai sini kunaon, neneon, aya naon, kumaha, daramang. Ini bahasa paling banyak kita ini. Makanan paling banyak, bahasa paling banyak, bahkan hantu paling banyak dunia itu. Orang Eropa mengenal Casper sama vampir, sama palingnya Dracula. Orang Arab iblis sama jin, jin ahmar palingnya. Sini macam-macam. Ada genderuwo, ada unti, ada wewe gombel, ada gundul pringis, ada tuyul. Ngalah banyak sekali jumlahnya di sini. Ini makanya menjadi sebuah keberagamaan dan kita memiliki apa yang nggak mereka miliki. Semua punya kita. Orang Eropa punya cerita besar namanya Cinderella. Kita punya cerita besar bawang putih, bawang merah, sama aja. Orang sana punya kisah cinta namanya Romeo Juliet. Di Jawa ada ande-ande lumut. Sana punya cerita besar yang namanya Samson. Kita punya cerita besar Sangkuriang, Pahit Lidah, Bantung Bonto. Sana punya cerita kura-kura ninja, kita punya cerita Kancil Nyuriti. Apa bedanya? Semua punya kita itu. Jadi jangan merasa minder menjadi orang Indonesia, punya. Makanya kita ini kadang orang ini dibikin nggak pede menjadi orang Indonesia. Betul. Jadi nggak pede. Ayam gede dikit, ayam Bangkok. Jambu gede dikit, jambu Bangkok. Kunci bisa belok kiri ke kanan, kunci Inggris. Gitu. Yang asli sini tinggal gula Jawa. Rambut hitam di merah-merah. Akhirnya jadi LKMD lontong komengendas. Jadi kita ini lengkap sebenarnya perbendaharaannya. Apa yang nggak ada? Gus Dur sakit, stroke 8 kali nggak mati. Seluruh dunia ini geger. Wah, ada orang 7 kali mati kok. Apa 7 kali stroke 8 kali kok nggak mati? Mereka kesini, ternyata mereka kaget. Obat ayam gede dikit, ayam Bangkok. Jambu gede dikit, jambu Bangkok. Kunci bisa belok kiri ke kanan, kunci Inggris. Gitu. Yang asli sini tinggal gula Jawa. Rambut hitam di merah-merah. Akhirnya jadi LKMD lontong komengendas. Jadi kita ini lengkap sebenarnya perbendaharaannya. Apa yang nggak ada? Gus Dur sakit, stroke 8 kali nggak mati. Seluruh dunia ini geger. Wah, ada orang 7 kali mati kok. Apa 7 kali stroke 8 kali kok nggak mati? Mereka kesini, ternyata mereka kaget. Obatnya cuma air doang, gitu. Itu aja. Itu aja tiap pagi. Mereka lebih heran lagi karena di Indonesia ada pengobatan yang namanya pengobatan Bluetooth. Apa?
Orang anyang-anyangan jempolnya yang diikat. Nah, betul. Ininya yang ditaleni kan, pakai merang, pakai apa. Mestinya anyang-anyangan kan ininya yang diikat, bukan ininya. Hanya orang Indonesia yang punya pengobatan sakit mata dikasih kencing. Hanya orang kita yang punya nanahan di sini malah tancepin ke tai, ke pantatnya ayam. Kok tahu bahwa di antara telur dan keluarnya ada asam yang sangat menyembuhkan. Itulah yang buat telur lembek keluar menjadi keras. Maka luka yang kena itu dia akan steril. Kok tahu? Kecerdasan budaya. Apa itu karena dulu ditengok-tengok begini ya kita nggak tahu. Hebat nenek moyang kita ini. Seluruh dunia nggak ada yang bisa makan gadung. Satu-satunya bangsa yang bisa makan gadung itu bangsa kita. Genderuwo aja mabuk makan gadung itu. Ini ya dulu nenek moyang kita ya. Dulu namanya Mbah Manap Lirboyo. Itu puasa tirakat 36 tahun makan uwi. Tahu uwi? Ya. Nah, uwi itu dimakan, lama-lama uwinya hilang. Sama Mbak Manap diganti gadung. Ternyata gadungnya yang diuri genderuwo. Kunti itu nyuri. Tengah malam Pondok Lirboyo ambruk gara-gara genderuwonya mabuk. Sama Mbak Manap dikasih minum minyak jarak. Karena dikasih minum jarak sembuh. Terus jadi santri tugasnya apa? Ngisi bak mandi tiap malam. Kriut. Nah sekarang pensiun wong Lirboyo sudah punya sanyu. Jadi kita ini kadang lupa, kita ini punya bangsa yang hidup sudah dari dulu sebelum yang lain datang. Nah itu semua ditahayulkan, padahal itu pusat ilmu pengetahuan semuanya. Ya ini ya, makanya kalau orang masih mengobati air mata dengan kencing, pabrik sakit mata tutup itu. Ini bangkrut. Obatan nyangan-nyangan kalau orang masih ngikat jempolnya, kukut dia bangkrut. Sakit gig apa kuku kalau masih dimasukin ke belakang ayam ya. Jadi ini Indonesia, kita punya semuanya. Itulah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bangsa Nusantara yang kemudian jadi kita ini. Nah sementara akhirnya Khawariyun pergi ke sana. Nah akhirnya yang menemukan Rasulullah. Nah itu lah begitu situasi sudah sangat sulit, Rasulullah ini mau nutup, udah ada ditutup. Nah itu yang tahu kenapa mesti ditutup itu Allah. Tapi cara nutupnya menggunakan Bani Ismail dikembalikan kepada simbol awal namanya Baitul Haram Ka'bah, bukan lagi Baitul Maqdis. Makanya ribut. Nah ketika ribut dari awal sudah tahu, makanya Rasul itu waktu lahir sudah dicari. Jangan sampai orang ini nanti masalah menutup kekuatan kita. Maka lahirnya sudah dicari seperti mencari lahirnya Nabi Isa oleh orang Romawi, Nabi Musa oleh Fir'aun, Nabi Ibrahim oleh Namrud. Tapi gagal karena apa? Disembunyikan oleh Allah. Calon Nabi besar lahir di pengungsian pada saat perang. Yang satu calon Nabi besar lahir dari bayi yang hanyut. Yang satu Nabi besar lahir dari laki-laki, dari anak yang gak punya bapak. Nabi Ibrahim lahir di tengah goa. Maka jangan sekali-sekali kita merendahkan anak-anak kita ya, karena kita nggak tahu dari takdirnya dia menjadi apa. Ada yang tahu. Kang Deddy waktu kecil siapa yang nyangka bakal jadi bupati? Pasti kurus gitu, gedenya aja segini, apalagi kecilnya. Ingusnya paling juga kiri kanan gitu. Borokan, korengan. Gede nggak ada yang tahu. Maka yang kadang terlihat kecilnya gagah malah gedenya gitu. Yang kecilnya gedenya ada. Loh itu makanya sudah deh. Kita ini jangan merendahkan anak-anak. Kita nggak ngerti nasib anak-anak ini. Jangan-jangan ini yang kurus-kurus, krempeng-krempeng sini nanti jadi pemimpin kita nggak tahu. Yang kutet-kutet gitu. Nah, tapi Allah nutupnya dari sini. Makanya begitu lahir ini Nabi menjadi besar-besar dan dapat wahyu, yang sini ribut. Agama kita ditutup. Coba kita tanya, pengetahuan dia seberapa? Ya Muhammad, kalau engkau menutup agama nenek moyang kami dan menutup Yahudi Nasrani, menutup millata Ibrahim, apa
Apa pengetahuanmu tentang nabi-nabi sebelum nenek moyang kita? Kasih tahu. Adam bagaimana? Ini diceritakan Allah. Nuh bagaimana? Diceritakan. Yunus bagaimana? Diceritakan semua. Sampai Ashabul Kahfi juga diceritakan. Makanya Quran itu sebagian besar isinya cerita untuk menjawab tekanan saudara tua Islam namanya Yahudi dan Nasrani. Tapi terakhir pertanyaannya pertanyaan terkait situs dan peninggalan. Kalau engkau menggunakan Ka'bah sebagai tinggalan nenek moyangmu, aku ingin ngerti. Mbah Ibrahim, nenekmu Ibrahim waktu bangun Ka'bah, itu dari sisi mana beliau meletakkan batu pertama? Kakekmu Ma'il di sebelah mana waktu bangun? Nenekmu Hajar katanya bantu itu di sebelah mana? Katanya lari-lari cari air. Nenekmu Ma'il waktu mau dipotong katanya dilempari setan itu. Lemparnya di mana? Ya nggak tahu. Ya kalau nggak tahu jangan mengaku penerus kok nggak ngerti dari mana asal usul nenek moyangmu dan sejarah keturunanmu. Mate. Akhirnya ya Allah ini gimana ya Allah. Lah inilah keluh kesah ini dijawab innahu wasami aul. Zaman mendengar maka diangkat ke langit dipertemukan dengan yang punya persoalan. Ketemu Nabi Ibrahim di mana, kek? Oh, di situ itu. Kamu kalau nanti turun kasih tanda lah. Namanya makom Ibrahim. Lah kakek Ma'il sebelah